Cerita dilanjutkan dengan memperlihatkan sekte pengadilan Konghe sebelum kedatangan sekte Reaper Death Yin. Terlihat kalau sekte pengadilan Konghe mendapat hukuman dari sekte atas karena mereka telah melanggar peraturan yang ada. Tapi leluhur pengadilan Konghe tidak terima dan melawan balik hukum yang telah ditetapkan. Namun bagaimanapun, yang kuatlah tetap yang akan menang. Alhasil leluhur pengadilan Konghe bisa dikalahkan dan merusak fondasi utama pengadilan Konghe. Setelah itu terlihat dua tetua dari klan Meng dan klan Zhao yang sedang menunggu kedatangan sekte Reaper Death Yin. Klan Meng dan klan Zuo adalah klan kecil yang berafiliasi dengan pengadilan Konghe. Tapi sekarang dua klan itu ingin bergabung dengan sekte gabungan agar mereka bisa dipromosikan dan berkhianat kepada pengadilan Konghe. Beberapa saat kemudian sekte gabungan pun sampai di mainstream. Tentu saja dengan tubuh leluhur darah yang tersembunyi di bawah lautan. Sementara itu leluhur sekte aliran roh dan mistik, mereka sedang berdiskusi agar klan Meng dan Zuo tetap bersedia bergabung dengan sekte Reaper Death Yin. Di dalam tubuh leluhur darah, Song Yungwan menahan terobosannya karena bencana petirnya bisa mempengaruhi kekuatan sekte. Sementara Xiao Chun sedang berkonsentrasi dan membentuk lautan spiritual lapisan ke-9. Setelah sampai di midstream, para leluhur sekte gabungan berdiskusi dengan tetua klan Meng dan klan Zuo. Xiao Chun yang mendengar kalau diskusi sudah masuk sampai ke topik utama, dia langsung masuk dan menyapa kedua tetua klan. Seperti biasanya, Xiao Chun lalu meyakinkan kedua tetua klan itu dengan kata-katanya. Melihat keseriusan dari Xiao Chun, tetua klan Zuo memberikan informasi tentang pengadilan Konghe, yang mana pengadilan Konghe adalah sebuah sekte pembunuh yang memiliki kemampuan tanaman dan ruang. Pengadilan Konghe juga memiliki fondasi, yaitu pohon beringin ruang. Dengan kata lain, kalau pengadilan Konghe menggantungkan semua hal pada pohon tersebut. Dan tempat utama dari pengadilan Konghe juga berada di bagian dalam dari pohon beringin ruang. Tetua klan Zuo juga memberitahu kalau beberapa tahun yang lalu, pengadilan Konghe menerima hukuman langit yang membuat kekuatan tempur mereka menurun sebanyak 70%. Bahkan membuat leluhur mereka gugur dan hanya tersisa gumpalan jiwa saja. Setelah tetua Zuo menjelaskan situasi pengadilan Konghe, tetua klan Meng memberikan token transmisi yang bisa menyembunyikan nafas seseorang. Setelah mendengar penjelasan kedua tetua klan, leluhur aliran roh berdiri dan mengambil token tersebut. Dia juga memberikan tugas kepada dua tetua klan itu untuk mengawasi pergerakan klan lain yang berafiliasi dengan pengadilan Konghe. Sementara itu dari pihak pengadilan Konghe sendiri sudah mengawasi pergerakan sekte gabungan. Setelah melihat kekuatan tempur sekte Reaper Death Yin, Liuang Tian memperkirakan cukup dengan setengah klan saja bisa menghadapi sekte Reaper Death Yin. Melihat pengkhianatan dari kedua klan afiliasinya, leluhur pengadilan Konghe juga tidak mempermasalahkannya. Karena klan Meng dan klan Zuo hanyalah klan kecil. Dan mereka juga optimis bisa mengalahkan sekte Reaper Death Yin. Di sisi lain, Song Yungwan dan Man Yao
sedang menjelajahi wilayah pengadilan Konghe untuk mencari informasi. Tapi di sepanjang perjalanan, mereka tidak menemukan sedikit pun keanehan. Sampai mereka menyadari telah sampai ke tanah kepompong kematian, yang terlihat dari banyaknya mayat yang tergantung di pohon sekitar sana. Namun pada saat yang sama, datang Xiao Chun yang mengagetkan mereka berdua. Melihat Xiao Chun yang menyusul mereka, Song Jungwan dan Man Yao juga keheranan karena Xiao Chun yang tidak memiliki token penghilang nafas. Akan tetapi Xiao Chun merasakan kalau akan ada yang datang, dan dia langsung menarik dua wanita itu untuk bersembunyi. Beberapa saat kemudian muncul dua orang yang masing-masing bernama Centong dan juga Li Xiu di tempat Xiao Chun berdiri sebelumnya. Pada awalnya mereka datang karena merasakan fluktuasi energi di sekitar hutan ini. Namun saat tiba, Centong tidak menemukan apa-apa. Akan tetapi setelah merasakan dengan teliti, dia menemukan persembunyian Xiao Chun. Menyadari situasinya saat ini, Xiao Chun menggunakan keterampilan tanaman yang dia dapatkan dari leluhur aliran roh. Namun yang tidak disangka oleh mereka adalah Qian Minji yang juga bersembunyi di sana, sehingga dia ditangkap oleh Centong yang merupakan temannya sendiri. Yang ternyata Qian Minji ini adalah anggota pengadilan Konghe yang dikirim memata-matai sekte bawah dan ditugaskan untuk menghancurkan sekte bawah dari dalam. Mengetahui hal ini tentu saja membuat Xiao Chun yang sedang bersembunyi juga menjadi terkejut. Melihat Qian Minji yang kehilangan kultivasinya, Centong dan Li Xiu menjadikannya sebagai pengorbanan pondasi untuk memperkuat tanaman jahat. Setelah pengorbanan selesai dilakukan, pohon-pohon di sekitarnya mulai tumbuh dengan sangat cepat. Xiao Chun yang bersembunyi juga terjepit di antara dua wanita di sampingnya. Dan kali ini Xiao Chun juga dapat banyak. Setelah pohon itu berhenti tumbuh, Xiao Chun melepaskan keterampilan tanamannya karena dia mengira kalau Centong dan Li Xiu sudah pergi. Namun Centong masih ada di sana dan langsung menyerang mereka bertiga. Melihat token penyembunyi nafas membuat Centong sedikit terkejut. Dia juga mengira kalau Song Jungwan dan Man Yao telah mencuri token itu. Dan mereka bertiga pun langsung bertarung melawan Centong agar bisa pergi dari sana. Walaupun 3 lawan 1, tapi Xiao Chun dan kawan-kawan terlihat kesulitan menghadapi Centong. Karena perbedaan ranah dan tempat mereka bertarung juga lebih menguntungkan Centong. Menyadari kalau mereka tidak bisa menang saat menghadapi Centong, Xiao Chun pun pergi untuk melarikan diri. Tapi mereka terus dikejar oleh tanaman rambat milik Centong. Melihat ini, Xiao Chun mengeluarkan jurus andalannya selama ini dan mengeluarkan pil halusinasi yang langsung dia lempar ke arah Centong yang sedang menyerang. Seperti biasanya, setelah pil itu meledak, siapa saja yang terkena akan langsung berhalusinasi. Centong juga langsung terkena isu itu dan bermesraan dengan Li Xiu berdansa serasa dunia milik berdua. Walaupun kenyataannya, Centong bermesraan dengan salah satu mayat dari salah satu kepompong yang ada di sana. Melihat adegan ini juga membuat dua wanita di samping Xiao Chun ingin mual dan tidak percaya. Dan Xiao Chun mengambil kesempatan ini untuk pergi dari sana. Setelah ilusi dari pil Xiao Chun menghilang,
Centong melihat tengkorak penuh belatung tepat di depan matanya sendiri. Dia juga menjadi marah dengan perlakuan Xiao Chun kepada dirinya. Akan tetapi setelah itu cerita pun berakhir. Nah, segitu dulu alur cerita Yin Yang Yongheng episode kali ini. Saksikan kelanjutannya di part berikutnya.